atau dijual tadi Pak oleh oknum polisi, sehingga Korps Lalu Lintas Polri dicecar Komisi 3 DPR RI soal pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, STNK, dan BPKB. Hadir langsung Kakor Lantas Irjen Firman Santiabudi dalam rapat dengar pendapat tersebut. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi, bahkan menyindir oknum-oknum yang memperjualbelikan plat nomor kendaraan. Sebab Johan Budi mengaku pernah mengalami sendiri kejadian ketika huruf di belakang plat nomor mobilnya sama dengan orang lain. Padahal waktu itu Johan yang bekerja di Istana Kepresidenan tahu betul huruf di belakang plat tersebut tidak bisa diduplikasi. Menurutnya ada dua kemungkinan hal itu bisa terjadi. Pertama, karena oknum polisinya yang tidak tahu atau jadi bahan jualan. Artinya, jadi pendapatan asli polisi atau masuk kantong sendiri. tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP, tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu Pak. Jadi ini juga harus ada Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini. Ini apa, gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia Pak. Pak Firman, saya mau ngasih contoh Pak. Ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri Pak. Waktu saya di Istana itu, saya dikasih nomor RFS tadi. Ya, itu dalam satu perjalanan di Sudirman, kebetulan sekali macet di depan saya itu, ini driver yang menyampaikan, nomor polisinya sama Pak Firman. Tapi mobilnya lebih mewah. Coba bayangkan Pak Firman, ini saya kan bekerja di Istana ya waktu itu. Tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak diduplikasi lah, kira-kira begitu. Ini kejadian serius Pak, benar terjadi Pak Firman. Waktu itu Kakornya bukan Bapak. Saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu Pak, siapa lupa saya, mantan Kapolri yang sebelum Pak Idam, waktu itu Pak Idam. Nah, kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro, lalu ditelusuri lah, ternyata itu milik orang swasta lah. Ini mobil lebih mewah Pak. Ya nggak dijelaskan kenapa. Itu kenapa bisa terjadi gitu. Hanya ada dua hal Pak. Satu, ada kesalahan di dalam registrasinya, jadi ada orang yang minta RFS, kemudian nggak tahu kalau polisinya nggak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya, atau dijual tadi Pak oleh oknum polisi, sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNBP, tapi menjadi PAP tadi, pendapatan asli pribadi-pribadi polisi. Nah ini maksud saya Pak, apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik, dengan runut, dengan detail, harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya Pak. Tilang elektronik misalnya, nggak boleh tilang di jalan. Masih ada Pak yang menilang di jalan. Ini ada kejadian juga. Kemudian berkaitan dengan apa tadi, digitalisasi misalnya.
data-data yang ada di kepolisian ini perlu berbarengan menurut saya, tapi ini perlu waktu untuk diperbaiki, Pak. Saya menjual mobil tahun 2011 waktu itu, kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ada panggilan tilang elektronik itu, Pak. Artinya apa? Padahal saya waktu itu menjual mobil selalu saya minta langsung diganti nama. Katanya udah dicabut diganti nama. Itu terjadi, Pak Firman. Ini saya hanya bisa cerita yang terjadi yang pernah saya alami. Karena itu, Pak, itu tadi perubahan mindset dari petugas atau kepolisian itu sangat mendukung apakah Pak Firman berhasil ataukah tidak dengan inovasi-inovasi atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya, digitalisasi itu luar biasa Pak, sangat membantu masyarakat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman itu. Jadi semua mengurangi titik temu lah Pak antara apa pemohon dengan yang itu mengurangi juga adanya pungli-pungli gitu. Yang kedua, perlu juga Pak kepatuhan terhadap lalu lintas itu juga perlu ada pendidikan dan pencegahan. Tadi bagus sekali itu polisi anak kecil Pak ya. Itu dulu rame Pak. Artinya menurut saya itu bagus sekali itu sejak anak TK itu dididik untuk mengerti lalu lintas kira-kira gitulah sederhananya. Tapi sekarang jarang saya lihat Pak. Mungkin Pak Firman bisa membuat surat edaran atau seperti apa kepada Kapolres Pak untuk menggiatkan, karena itu menurut saya efektif Pak. Untuk mendidik sejak dini ya anak-anak itu bisa paham tidak hanya tugas polisi tapi paham tentang bagaimana berlalu lintas. Sekaligus juga mereka sejak dini sudah ditanamkan dalam pikiran mereka jangan takut dengan polisi. Orang kan kadang-kadang kita takut berurusan dengan polisi dan dengan sejak dini itu ada kampanye yang polisi kecil itu saya kira cukup baik Pak. Kemudian yang terakhir yang berkaitan sama SIM nih Pak. Jadi ada yang putaran 8 katanya mau dihilangkan. Sebenarnya menurut saya bukan soal sulit tidak sulitnya soal Pak. Jadi ada yang nggak ikut tes juga lolos juga ada Pak yang punya SIM gitu. Maksudnya itu juga diperbaiki gitu loh Pak. Ini apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus ya, karena nanti terkait dengan insentif. Saya menyarankan ini kerjasama dengan ini Pak yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama. Tadi Pak Firman sempat menyinggung. Itu dulu ada sertifikat ya kalau nggak salah itu pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat SIM itu. Itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang nggak bisa mengendarai dapat SIM. Jadi sebelumnya udah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah. Saya nggak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud itu. Tentu setelah kursus itu Pak ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM-nya. Jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya. Itu akan bagus sekali Pak kalau itu dilaksanakan tadi itu. Banyak sekali hal-hal yang perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli, tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas. Tapi pesan saya itu tadi Pak, harus ada juga effort
atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu, Pak. Karena di akhir ini saya lihat tidak ada. Jadi seolah-olah Pak Firman, ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah gitu. Karena itu perlu juga Pak, punish and reward itu perlu diperkeras lah menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan masyarakat. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.